PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau Indonesia Re menyelenggarakan seri perdana event industri asuransi dan reasuransi berskala internasional, Indonesia Re International Conference 2022. Acara itu dibuka oleh Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo mengusung tema Reinsurance and Economic Resilience Dealing with Climate Change, Pandemic and Geopolitical Challenges di Ritz-Carlton Jakarta pada 28 hingga 29 September 2022. Dalam acara ini, IIC 2022 ingin menunjukkan kepada publik soal peran industri reasuransi dalam membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui proteksi risiko-risiko asuransi. Sejumlah menteri dijadwalkan hadir dalam acara ini seperti Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Lewat IIC 2022, Indonesia Re akan kembali menggaungkan peran Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional atau BPPDAN sebagai lembaga pengelola data asuransi kebakaran nasional. Nah, kalau industri asuransi kan ada dua ya, sumber income industri asuransi ada pertama adalah dari operating income atau hasil underwriting mesin, bagaimana mereka bisa menseleksi risiko. Kedua ini dari investment income. Nah, ini arahnya adalah ini investment income ya, kan berarti dengan inflasi. Kemudian juga masalah pricing, karena inflasi ya, harga-harga kenaikan itu harus dimasukkan juga di dalam ketika melakukan pembuatan pricing. Maka nanti detailnya nanti kita lihat nanti di sini akan dibahas juga, nanti kan ada bagian riset ini segala macam ya, secara makroekonomi. Ada lagi ada? Proses PMN kita masih berjalan sih, gitu. Artinya kita masih yang kita tahu prosesnya masih berjalan, kita masih menunggu ya, kan belum diketok palu juga ya sebetulnya ya. Misalnya kan Oktober masalahnya, jadi kita masih nunggu mbak, belum tahu. Kenapa mbak? Ada investor strategis. Info apa? Investor strategis tentu ya. Investor strategis ini kan sebuah proses ya, mencari investor strategisnya. Karena yang kita mau cari kan bukan cuma uangnya, tapi adalah kita berharap nanti investor strategis juga bisa membawa expertise, bisa membawa experience ke Indonesia sehingga nanti kita menjadi lebih besar lagi. Karena tadi dua hal, financial capacity dan capacity building. Financial capacity dari sisi uangnya, modal, capacity building dari sisi experience sama expertise tadi. Ini kita sementara masih menjajakan dengan banyak pihak, jadi belum menuju baik secara kalkulatif. Akibatnya pricing kita ngaco, klaim kita ternyata lebih besar daripada yang kita perkirakan, capital kita tergerus gitu. Jadi itu kaitannya. Jadi makanya Pak Tiko tadi menyarankan kita perbaiki data, kemudian kita perbaiki pricing, dan kita tingkatkan capital. Nah, dari sisi Indonesia Re khususnya kami sudah melihat tiga itu sebagai area yang paling penting kita benahi urgently oleh kita. Oleh karena itu BPPDAN kita revitalize. BPPDAN itu tahun ini udah berusia 30 tahun. Jadi BPPDAN itu mulai mengumpulkan data asuransi kebakaran di Indonesia sejak September 1992. Jadi 30 tahun. Iya. September juga sekarang. Nah, selama 30 tahun ini kita belum terlalu menggali apa yang ada di dalam data itu. Oleh karena itu nanti di hari kedua di Gala Dinner kita akan melaunch yang disebut sebagai BPPDAN Analytic. Jadi BPPDAN Analytic ini adalah kita pakai data yang sudah kita punya banyak banget itu 30 tahun. Semua asuransi kebakaran di Indonesia kita punya data. Kita gabungkan dengan kemampuan solusi analitik dari Swiss Re. Nah, sehingga nanti itu bisa diakses oleh semua industri asuransi, member BPPDAN yang selama ini kontribusi data ke kita. Mereka bisa play around di situ, masuk, melakukan analisis, kemudian mengambil keputusan dari analitik dari statistik.